Geda-gedi, oh. Halo, kami dari kelompok 11 dengan saya juga Novita Sari. Hai, Mirana Amalia. Jadi di sini kita akan bereksperimen tentang apa itu sains. Sains berasal dari kata scientia, artinya ilmu pengetahuan. Secara umum, sains adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian yang objektif atau dari pengujian menggunakan metode ilmiah yang bersifat sistematis dan logis. Dan secara istilah, sains merupakan upaya manusia untuk memahami fenomena alam melalui observasi, eksperimen, dan analisis. Namun pernyataan ini terlalu luas dalam penggunaannya sehari-hari. Dalam arti sempit, sains adalah disiplin ilmu yang terdiri dari physical science atau ilmu fisik dan life science atau ilmu pengetahuan. Apa sih fungsinya sains? Ada beberapa fungsi sains, diantaranya adalah 1. Mengungkapkan fakta yang belum diketahui oleh manusia. 2. Untuk pengembangan teknologi. Dan ketiga, untuk mempermudah kebutuhan hidup manusia. Mengungkapkan fakta di sini berarti mengeksplorasi dan membuktikan kebenaran atau eksistensi suatu hal yang sebelumnya masih tersembunyi atau tidak dimengerti, sehingga hal tersebut bisa dipahami, dijelaskan, dan digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut. Jadi, fungsi sains yang pertama ialah untuk mengungkapkan fakta yang belum diketahui oleh manusia. Berarti menemukan dan menjelaskan hal-hal yang sebelumnya tidak dipahami, belum terlihat, atau tidak diketahui sama sekali. Ini mencakup segala sesuatu yang belum dijelaskan atau teruji oleh pengetahuan dan pengalaman manusia sebelumnya. Misalnya, dulu manusia tidak tahu bagaimana penyakit menular terjadi sampai akhirnya sains menemukan mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Sains mengungkapkan fakta di sini berarti mengeksplorasi dan membuktikan kebenaran atau eksistensi suatu hal yang sebelumnya masih tersembunyi atau tidak dimengerti, sehingga hal tersebut bisa dipahami, dijelaskan, dan digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut. Kedua, tujuan sains untuk pengembangan teknologi, yang berarti untuk pengembangan teknologi yang merujuk pada bagaimana pengetahuan ilmiah dapat digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan alat, mesin, perangkat, dan sistem yang mempermudah kehidupan manusia. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah yang ditemukan melalui penelitian dan eksperimen, sains menjadi dasar bagi inovasi teknologi. Sebagai contoh, pertama, pengetahuan tentang fisika dan kimia dapat digunakan untuk menciptakan baterai yang lebih efisien atau teknologi energi terbarukan. Kedua, biologi dan genetika berperan dalam pengembangan teknologi medis seperti pengobatan baru atau teknik penyembuhan yang lebih baik. Yang ketiga, sains mempermudah kebutuhan hidup manusia. Berarti bahwa penemuan sains dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya sains, banyak aspek kehidupan yang menjadi lebih efisien, mudah, dan nyaman. Misalnya, sains memberikan penemuan dalam bidang kesehatan, transportasi, komunikasi, energi, dan makanan yang semuanya membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, yang pertama, penemuan dalam bidang kedokteran seperti vaksin dan antibiotik yang meningkatkan kesehatan dan memperpanjang umur.
Kedua, inovasi teknologi seperti internet dan smartphone mempermudah komunikasi dan akses informasi. Yang ketiga, penggunaan teknologi pertanian dan pangan membuat produksi makanan lebih efisien yang membantu menyediakan makanan dengan harga yang terjangkau bagi lebih banyak orang. Secara keseluruhan, sains mendukung kemajuan yang memungkinkan manusia memenuhi berbagai kebutuhan hidup dengan cara yang lebih baik dan lebih cepat. Tujuan belajar sains adalah untuk memahami konsep dan prinsip ilmiah, sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Dengan mempelajari sains, kita bisa memecahkan masalah, membuat keputusan yang lebih baik, dan menciptakan inovasi yang bermanfaat. Misalnya, pemahaman sains tentang energi membantu kita mencari sumber daya energi terbarukan yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menjaga lingkungan. Pengetahuan tentang kesehatan dan kebersihan mengajarkan kita cara mencegah penyakit, sementara pemahaman tentang nutrisi membantu kita memilih makanan sehat untuk mendukung hidup yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan, dan menghadapi tantangan global. Apa saja sih sains yang berperan besar dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam bidang matematika misalnya, ada beberapa keuntungan dalam belajar sains. Yang pertama, memudahkan manusia dalam berhitung. Yang kedua, sangat baik untuk fungsi otak. Dan ketiga, meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah. Memudahkan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan sehari-hari hingga proses teknologi yang lebih kompleks. Contohnya, penggunaan kalkulator dan komputer. Kalkulator dan komputer adalah alat yang didasarkan pada prinsip matematika dan teknologi sains. Dengan alat ini, manusia bisa menghitung cepat untuk keperluan keuangan, statistik, hingga pemrograman komputer. Yang sains menuntut seseorang untuk berpikir sistematis, mencari hubungan sebab akibat, dan memahami proses secara mendalam. Semua ini membantu menjaga otak tetap aktif dan sehat. Contohnya ketika memecahkan soal matematika atau logika melatih otak dalam berpikir analitis dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ini juga membantu otak untuk lebih mahir dalam mengenali pola dan mencari solusi. Yang kedua, ketika melakukan eksperimen, meski sederhana seperti percobaan sains dasar, mengembangkan keterampilan observasi, evaluasi, dan pengambilan kesimpulan, aktivitas ini justru melatih otak dalam memproses informasi secara mendalam dan memperkuat daya ingat. Yang ketiga, ada meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah, yang berarti mengembangkan kemampuan untuk menganalisis situasi, mengidentifikasi solusi, dan menerapkan langkah-langkah yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Keterampilan ini penting karena membantu kita menangani berbagai tantangan di kehidupan sehari-hari dengan cara yang lebih struktur dan produktif. Salah satu contoh cara meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah yaitu menerapkan ilmu fisika dalam perbaikan rumah tangga. Seperti saat berhadapan dengan masalah praktis, saat perbaikan alat rumah tangga yang rusak, konsep dasar fisika seperti mekanika membantu kita memahami cara kerja alat dan cara memperbaikinya dengan benar. Lanjutan, dalam bidang biologi ada beberapa ilmu turunannya, contohnya ilmu anatomi tubuh. Manfaat yang bisa diambil dari mempelajari ilmu ini adalah: 1. Dapat mengetahui struktur tubuh manusia. 2. Dasar studi bidang kesehatan. Dan ketiga, membandingkan struktur tubuh beberapa makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Nah, yang pertama, dapat mengetahui struktur manusia. Memahami struktur tubuh manusia berarti mempelajari susunan fisik tubuh, termasuk bagaimana organ, jaringan, dan sel berfungsi dan saling berhubungan. Ilmu ini yang disebut anatomi dan fisiologi, membantu kita mengerti bagaimana tubuh bekerja secara keseluruhan dan bagaimana menjaga kesehatan. Maksudnya, dengan mempelajari struktur tubuh melalui biologi, kita dapat memahami fungsi organ seperti jantung, otak,
paru-paru, dan bagaimana sistem tubuh seperti sistem peredaran darah, sistem pencernaan, dan sistem saraf berfungsi bersama untuk menopang kehidupan. Dalam dasar studi bidang kesehatan, yang berarti mempelajari ilmu-ilmu dasar yang menjadi fondasi penting untuk memahami kesehatan manusia, penyakit, serta cara pencegahan dan penanganannya. Ini mencakup pengetahuan yang dibutuhkan oleh para profesional kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, dan ahli gizi agar dapat memberikan perawatan medis yang lebih efektif. Yang ketiga, dapat membandingkan struktur tubuh beberapa makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Berarti mempelajari persamaan dan perbedaan dalam susunan fisik dan organ-organ antara spesies. Studi ini menunjukkan kita memahami hubungan evolusi, fungsi organ, dan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Maksudnya, dengan membandingkan struktur tubuh dari berbagai makhluk hidup, kita bisa mengidentifikasi bagaimana mereka beradaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang berbeda dan memahami pola evolusi yang membentuk keragaman kehidupan. Contohnya, hewan herbivora. Bumi ada beberapa ilmu turunannya, misalnya meteorologi. Manfaat yang bisa diambil dari mempelajari ilmu ini adalah meningkatkan upaya waspada terhadap akibat negatif yang bisa ditimbulkan oleh kondisi dan situasi cuaca atau iklim yang ekstrim. Iklim adalah pola cuaca rata-rata yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, biasanya dalam periode 30 tahun atau lebih. Di suatu daerah, iklim menggambarkan kecenderungan umum kondisi cuaca di wilayah tertentu, seperti iklim tropis yang umumnya panas dan lembab sepanjang tahun atau iklim kutub yang dingin sepanjang tahun. Iklim tidak berubah secepat cuaca dan lebih stabil. Cuaca sendiri ialah kondisi atmosfer pada suatu tempat dan waktu tertentu yang bisa berubah-ubah dengan cepat. Cuaca meliputi fenomena seperti hujan, suhu, kelembapan, angin, dan tekanan udara dan seringkali bisa diamati dalam rentang waktu yang singkat seperti dari jam ke jam atau dari hari ke hari. Berikut ini adalah beberapa eksperimen iklim dan juga cuaca. Yang pertama ada eksperimen angin puting beliung. Jadi bahan-bahannya adalah satu buah wadah, kertas bergambar, sumpit, sendok, air di dalam gelas, dan juga sabun pencuci piring. Pertama-tama, masukkan sabun pencuci piring ke dalam gelas berisi air sebanyak 3 sendok makan. Setelah itu, masukkan robekan-robekan dari kertas bergambar tadi ke dalam air yang sudah diberi sabun. Lalu, ambil sumpit tersebut dan aduk-aduk dengan kencang hingga membentuk angin puting beliung dari bawah gelas yang berisi air tersebut. Apa yang terjadi ketika udara di dalam gelas diputar? Udara mulai membentuk pusaran yang menyerupai angin puting beliung. Hal ini terjadi karena gaya yang bekerja di udara dan membuatnya bergerak melingkar dengan cepat.
Lalu kesimpulannya adalah eksperimen ini menunjukkan bagaimana angin puting beliung berbentuk di alam, yaitu dengan adanya pusaran angin yang berputar sangat cepat. Dengan eksperimen ini, anak-anak dapat belajar dengan cara yang menyenangkan dan memahami sedikit tentang alam sekitar. Bagian eksperimen yang kedua adalah mengamati bagaimana caranya hujan turun dari langit. Tujuan dari kegiatan ini adalah anak-anak dapat memahami proses terbentuknya hujan melalui eksperimen yang mudah dan juga yang menyenangkan. Jadi, alat dan bahan ialah gelas transparan atau wadah bening, lalu ada pewarna makanan warna biru untuk memberikan kesan air hujan, terus ada kapas atau tisu untuk menggambarkan awan, dan juga styrofoam untuk sebagai wadah terjadinya air hujan tersebut. Jadi pertama-tama masukkan pewarna makanan berwarna biru ke dalam air yang sudah diisi tadi, lalu aduk hingga merata. Tetapi sebelum itu, siapkan tisu yang sudah diremas-remas, lalu tumpuk di atas styrofoam sebagai awan. Lalu setelah itu bisa tuangkan air yang sudah kita beri warna tadi ke atas styrofoam, dan lihat yang terjadi adalah hujan telah datang di bawah styrofoam tersebut, tetapi hanya rintik-rintik saja. Apa yang terjadi saat kapas atau tisu menyerap udara yang sudah diberi pewarna? Kapas atau tisu tersebut menjadi berat dan mulai meneteskan air ke dalam gelas. Hal ini menyerupai proses terbentuknya hujan, di mana awan yang penuh air akhirnya meneteskan butiran air ke bumi sebagai hujan. Kesimpulannya adalah eksperimen ini menunjukkan bagaimana hujan dapat terjadi. Sama seperti awan yang mengumpulkan uap air di udara, jaringan atau kapas juga menyerap pewarna udara hingga akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan airnya menetes seperti hujan. Lalu yang ketiga ada eksperimen kita, yaitu hujan pelangi. Tujuan dari kegiatan ini adalah anak-anak dapat memahami cara warna dan cairan bergerak di udara serta melihat efek hujan pelangi yang menarik. Alat dan bahannya adalah gelas transparan, air, minyak goreng,
dan juga pewarna makanan. Pertama-tama, masukkan minyak ke dalam gelas secukupnya. Lalu setelah itu, masukkan juga pewarna makanan berwarna biru, merah, dan juga kuning ke dalam minyak tersebut. Digabung. Iya, tergabung dia. Yang merah. Terus diapain? Ada. Setelah itu, kita aduk-aduk hingga menjadi butiran-butiran kecil seperti pada video yang ada di atas. Masukkan ke dalam gelas berisi air dan tunggu minyak dan juga pewarnanya turun ke bawah. Gua gak berhasil. Kok dia gak turun ya? Gak jadi hujan? Oh gitu ya. Kok dia malah begini? Coba lihat. Tapi gak turun dia itu tadi dikit-dikit. Kalau dipraktekkan kepada anak langsung, minta anak untuk mengamati bagaimana pewarna secara perlahan-lahan menembus minyak dan mulai jatuh ke dalam udara atau di dalam air, membentuk efek hujan pelangi yang cantik sekali. Apakah yang terjadi? Pewarna makanan menempel pada minyak terlebih dahulu, tetapi karena pewarna lebih berat, akhirnya pewarna itu menembus minyak dan jatuh ke udara atau di dalam air. Saat pewarna masuk ke dalam udara, warnanya akan menyebar membentuk efek pelangi yang indah. Eksperimen ini membantu anak melihat-lihat bagaimana minyak dan udara tidak bercampur dan bagaimana warna bergerak di dalamnya. Mari kita masuk ke eksperimen terakhir, yaitu tornado air. Yang dibutuhkan ialah gelas, piring, lilin, korek, pewarna makanan, dan parfum semprot atau udara dalam botol semprot. Pertama-tama, siapkan piring dan juga nyalakan lilin dengan korek dan taruh di atasnya. Lalu kita potong dulu lilinnya dan masukkan air ke dalam piring yang ada lilinnya tersebut. Hing lilinnya lalu lihat reaksi yang ada di dalam gelas tersebut. Eksperimen ini menunjukkan bagaimana panas yang dihasilkan lilin dapat mempengaruhi udara di sekitar gelas, menciptakan aliran udara naik di atas api ketika parfum atau udara disemprotkan di sekitar permukaan udara dengan gerakan melingkar. Semburan ini memicu pusaran kecil di dalam udara yang terlihat seperti angin tornado.
Mengapa hal tersebut menarik? Karena gerakan udara dan air, gerakan berputar pada udara menyerupai tornado kecil yang membantu anak-anak memahami bahwa tornado terbentuk dari angin yang berputar dengan sangat cepat. Lalu ada perubahan suhu. Panas dari lilin membantu menciptakan aliran udara yang mempengaruhi udara untuk ikut bergerak mengikuti pola tersebut. Kesimpulannya, eksperimen ini memperkenalkan anak pada konsep bagaimana perubahan suhu dan gerakan udara dapat menciptakan pusaran atau angin puting beliung. Tornado di alam terbentuk ketika angin bergerak sangat cepat, dan eksperimen ini membantu anak-anak melihat konsep pusaran udara dalam skala kecil. Hubungan eksperimen dengan cuaca dan juga iklim. Jadi, setiap eksperimen yang kami lakukan menunjukkan bagaimana elemen-elemen cuaca dan iklim bekerja. Anak-anak dapat belajar dari fenomena-fenomena yang terjadi sehari-hari, seperti hujan, angin, dan bahkan angin puting beliung. Mari kita lihat hubungan masing-masing eksperimen ini. Jadi yang pertama eksperimen hujan. Yang pertama yang di gelas, di styrofoam. Dalam eksperimen ini, kita melihat bagaimana hujan terbentuk melalui kapas yang penuh dengan pewarna udara dan air yang menetes seperti hujan. Hubungan dengan cuaca. Cuaca di sekitar kita sering berubah-ubah. Ketika udara hangat dan lembab naik ke langit, ia mendingin dan berubah menjadi tetesan udara yang berkumpul membentuk awan. Saat awan menjadi sangat berat, udara akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Pentingnya dalam iklim, di daerah tropis seperti Indonesia ini, hujan sangatlah penting. Lalu yang kedua ada eksperimen hujan pelangi. Dalam percobaan ini, ketika udara yang sudah bercampur dengan pewarna menetes ke dalam minyak di gelas, kita melihat efek warna yang menyebar, menciptakan tampilan hujan pelangi. Hubungan dengan cuaca, hujan pelangi sering mengingatkan kita pada pelangi sesungguhnya, yang muncul ketika sinar matahari mengenai butir-butir air di udara setelah hujan. Jadi eksperimen ini mengajarkan anak tentang efek cahaya pada air hujan yang menciptakan pelangi di langit. Pentingnya dalam iklim adalah pelangi sering terlihat di daerah yang memiliki banyak hujan dan sinar matahari, menunjukkan bahwa cuaca cerah dan hujan bisa muncul bergantian pada iklim tertentu. Eksperimen tornado. Eksperimen ini menciptakan pusaran di dalam udara yang mirip tornado kecil dengan bantuan lilin dan parfum untuk menghasilkan aliran udara panas yang mempengaruhi gerakan udara. Hubungan dengan cuaca dan iklim adalah tornado adalah cuaca ekstrim yang terbentuk dari angin yang berputar sangat cepat. Tornado biasanya terjadi ketika udara panas bertemu dengan udara dingin. Meskipun Indonesia jarang mengalami angin puting beliung, cuaca ekstrim seperti angin kencang atau badai juga terjadi karena perubahan suhu yang drastis. Di tempat-tempat dengan iklim yang lebih bervariasi seperti Amerika Serikat, angin puting beliung lebih umum terjadi karena adanya pertemuan antara massa udara dingin dan panas. Mengetahui cara terjadinya tornado membantu kita memahami cuaca ekstrim dan persiapan menghadapi bencana alam tersebut. Eksperimen angin puting beliung yang dilakukan dengan mengaduk udara dalam wadah memberikan gambaran visual tentang bagaimana pusaran angin terbentuk. Meskipun eksperimen sederhana, ia dapat mengajarkan anak-anak tentang fenomena cuaca yang lebih besar, seperti puting beliung yang sebenarnya, dan kaitannya dengan iklim serta cuaca. Hubungan eksperimen angin puting beliung dengan cuaca dan juga iklim.
1. Cuaca yang mengarah pada puting beliung. Puting beliung atau tornado terjadi ketika ada perbedaan suhu yang drastis antara udara panas dan dingin. Udara panas naik dan udara dingin turun menyebabkan pergerakan udara yang sangat kuat dan berputar. Akhirnya membentuk pusaran seperti puting beliung. Eksperimen angin puting beliung di dalam wadah udara memberikan gambaran sederhana tentang proses ini. Ketika udara diaduk dengan cepat, kita dapat melihat udara berputar membentuk poros mirip dengan bagaimana angin bergerak dalam puting beliung di alam. Cuaca ekstrim dan perubahan suhu. Puting beliung sering terjadi selama cuaca ekstrim, di mana kondisi cuaca mendukung terbentuknya perbedaan suhu yang tajam, seperti pada musim panas yang sangat panas bertemu dengan udara dingin atau pada musim badai. Misalnya daerah yang memiliki iklim tropis atau subtropis seperti Indonesia. Meskipun jarang terjadi angin puting beliung besar, perubahan cuaca ekstrim seperti badai atau hujan deras dapat menyebabkan fenomena seperti angin kencang yang berputar yang memberikan pemahaman tentang potensi alam puting beliung. Yang ketiga, iklim dan bencana alam. Di daerah dengan iklim sedang atau kontinental seperti Amerika Serikat, tornado sering terjadi karena perbedaan suhu yang tajam antara masa udara hangat dan masa udara dingin. Meskipun eksperimen ini tidak menimbulkan angin puting beliung besar, ia memberikan wawasan tentang bagaimana perbedaan suhu dan iklim yang berbeda mempengaruhi cuaca dan dapat menyebabkan cuaca ekstrim seperti angin puting beliung. Kesimpulannya, eksperimen angin puting beliung mengajarkan anak-anak bahwa cuaca dan iklim yang berbeda dapat menyebabkan fenomena alam seperti puting beliung. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya anak-anak akan mempelajari dan juga mengetahui tentang iklim dan cuaca karena eksperimen yang kami lakukan tadi. Maka dari itu, usai sudah video pembelajaran dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf semuanya. Terima kasih.